Nyari apaan sih, Pak? Nggak nyari apa-apa, Bu. Gak nyari apa-apa kok, dari tadi keluar masuk kamar aja. Capek. Ngapain kamu? Mentang-mentang aku sudah tua, sakit-sakitan lagi. Nggak bisa makan, dan ngabisin duit buat beli obat. Kamu nggak tahu sakitnya hati ini. Kalau aku diam saja, kamu makin kurang ajar. Bengkak hati Arman alias dendam pada istrinya Eli. Ia tak rela istrinya semena-mena pada dirinya. Terlebih, Arman sedang menderita stroke. Pendek akal Arman menghadapi gusarnya. Ia lihat sebatang linggis, nafsunya kian melambung. Apa yang akan ia perbuat? Kamu nggak bisa didiamin begitu saja. Sakit! Hatiku! Laki udah tua, penyakitan. Orangnya minta ampun. Makan telat dikit marah-marah. Emangnya di rumah ngurusin dia doang? Kita kan harus nyuci, nyetrika, bebenah, masak. Dia mah enak. Lapar tinggal teriak doang. Cari apaan, Pak, di kamar? Tanyain diem aja. Sementara mulut Eli terus nyerocos. Ia mengeluarkan kata-kata yang kian mengecilkan Arman suaminya. Di kamar, Eli rehatkan tubuhnya. Seraya itu, Arman masuk kamar. Eli tak menaruh curiga apapun pada gerak-gerik suaminya. Baru diajak nyetrika, memasak aja badan pada pegel banget begini. Enak kali ya, tidur sejam ke 2 jam. Nyetrikanya dilanjutin lagi. Nyari apaan sih, Pak? Nggak nyari apa-apa, Bu. Gak nyari apa-apa kok, dari tadi keluar masuk kamar aja. Nggak nyari apa-apa kok. Kalau ibu mau tidur, tidur saja. Aki-aki nyari apaan sih? Kayak ada yang dicari. Keluar masuk doang.
Oh, capek. Kayaknya udah tidur. Ini yang ada di pikiran Arman bersama linggis yang digegamnya. Dendam berkarat Arman pada istrinya meledak. Ia pukul istrinya dengan besi linggis. Apain kamu? Gimana ini? Kalau aku sembunyikan mayatnya, pasti ketahuan. Kalau aku diam saja, sama saja. Lebih baik aku. Eli mati di ranjangnya sendiri. Darah mengenang di kasur. Linggis Arman menghantam kepala Eli lebih dari sekali. Setelah Eli mati, giliran Arman kebingungan menutupi perbuatannya. Jauh sebelum pembunuhan itu terjadi, keharmonisan rumah tangga Pasutri Lansia, Arman dan Eli yang tinggal di Kelapa Puan RT 10 RW 03 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan memang sudah goyang. Apa pangkal persoalannya? Arman cemburu pada Eli. Tutup dulu. Apaan sih, Pak? Bapak mau ngomong soal kejadian di warung tadi. Di warung? Emang kenapa, Pak? Ada apaan di warung? Ibu pura-pura nggak tahu. Ibu ngapain sama Kohar kayak begitu? Ngapain, Pak? Ya ampun, Ibu di warung tuh gak ngapa-ngapain. Bapak ngomong apaan sih? Ibu baik sama Kohar. Karena kemarin kan Kohar mau ketemu Bapak. Nggak ketemu kan kemarin? Ibu nggak usah ikut campur urusan Bapak sama Kohar. Pakai pegang-pegang, mesra lagi. Ya ampun, panas ya. Neng, kalau kopinya panas bilang. Kasihan kan Bang Kohar. Ya Allah, panas ya. Nggak apa-apa. Ya ampun. Cepet habisin kopinya. Masalah motor, ngobrol di rumah saja. Ituan. Masya Allah, Bapak. Kalau Ibu nggak boleh tahu urusan Bapak sama Kohar, ya udah, Bapak tuh nggak usah tanya-tanya kenapa Ibu begitu sama Kohar. Sudahlah, tanya jawab begitu. Bapak aja datang-datang marah-marah. Gak jelas banget sih. Pak, ini obat yang sudah makan. Oh iya, tadi Bapak udah minum obat belum yang sebelum makan? Sudah. Semakin hari suasana di dalam rumah tangga Arman dan Eli kian tegang. Menghadapi Arman, Eli tak kalah sengit. Misal, soal pemberian obat. Eli protes pada Arman yang selalu ingin dilayani cepat. Makan sama minum obat. Ya, Pak, kita semua tahu Bapak sakit dan perlu perawatan. Tapi Bapak nggak boleh apa-apanya segala-galanya mau cepet aja. Cepat gimana toh Bu? Kan Bapak cuma minta makan, obat. Udah itu aja. Iya, Ibu tahu. Kayak kemarin tuh ada tamu. Bapak mau makan tapi teriak-teriak. Gak pantas Pak didengarnya. Bapak kan nggak tahu kalau ada tamu. Jika Eli protes, Arman pun bereaksi. Ketidakmampuan Arman mencari nafkah karena stroke dijadikan tameng. Arman memainkan perasaan rendah dirinya sehingga seolah tersudut oleh istrinya. Mentang-mentang Bapak sudah nggak kerja dan nggak bisa ngasih uang belanja. Loh, Bapak kok ngomongnya malah gitu sih? Seolah-olah Ibu tuh gak pernah ngurusin Bapak ya? Bapak lupa waktu lagi parah-parahnya siapa yang ngurusin?
Gorengannya harus siap nih. Harus selesai. Sore mau diambil. Mana belum bayar lunas. Bu, makan siangnya sudah siap belum, Bu? Aku sudah minum obat nih, mau makan. Udah jam berapa sih nih? Aki-aki udah minta makan aja. Iya Pak, sebentar. Ntar sebentar lagi disiapin dulu ya. Ini sudah siang, Bu. Obat yang sebelum makan sudah aku minum. Mana makan siangnya? Mana makan siangnya? Jam segini masa belum ada? Pak, Bapak tunggu aja di meja makan. Sebentar lagi Ibu siapin. Tunggu. Sampai kapan, Bu? Bapak sudah minum obat sebelum makan. Tinggal minum sudah makan. Iya, Bapak tunggu aja. Bapak tuh gak usah ngasih tahu Ibu soal obat yang udah Bapak minum. Bapak tunggu di meja makan, Ibu siapin, ya. Udah Bapak tunggu aja sana. Kamu ngomong apa? Mentang-mentang Bapak udah nggak kerja lagi. Kamu kurang ajar. Udah tua, punya makan mulu. Sakit Bapak. Tahu lagi repot apa? Nggak ada makan siang. Bu, makan siangnya mana, Bu? Bapak udah lapar. Iya, tunggu sebentar lagi disiapin. Sampai satu hari jelang pembunuhan terjadi, Arman meradang lantaran tak ada sajian lauk pauk di atas meja. Sementara itu tanggapan Eli seperti biasa, sengit. Keharmonisan pasutri lansia Arman berusia 70 tahun dan Eli 63 tahun kian luntur saja. Gak perlu teriak-teriak. Ibu juga tahu kalau jam segini Bapak waktunya makan. Kan lagi disiapin. Sabar banget sih. Habis, itu lama banget. Bapak kan sudah lapar. Gak perlu teriak-teriak, Pak. Di rumah ini cuma ada Bapak sama Ibu. Makin tua, makin gak tahu diri. Nggak tahu diri gimana, Bu. Bapak cuma minta makan, minum obat. Apa kamu sudah nggak mau ngurusin Bapak lagi? Udah deh, Bapak gak usah banyak ngomong ya. Nih, sekarang makan nih. Nih, makan ya. Bisanya makan doang. Ngomong apa? Mentang-mentang aku sudah nggak kerja lagi. Tunggu, nanti. Eli mati di ranjangnya sendiri. Kepalanya berdarah-darah. Muncratan darah menghias dinding kamar. Arman tega melinggis istrinya. Tapi belakangan Arman tak mengakui perbuatannya. Dia rancang skenario untuk berkelit. Berhasil ke upaya Arman. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak tadi di mana, Pak? Ya Allah, Bu. Bapak lagi tidur. Bapak bangun. Pintu sudah terbuka. Bapak masuk. Ibu sudah begini. Loh, memang Pak Arman waktu masuk tidak mendengar suara apa-apa, Pak Arman? Bapak dari belakang. Pintu sudah terbuka. Bapak masuk. Ibu sudah begitu. Sabar, Pak, sabar. Mah, kalau begitu Mama cepat ke rumah Pak RT. Panggil Pak RT ke sini. Kalau Pak RT tidak ada di rumah, Mah, suruh keluarganya telepon. Suruh datang sini Pak RT. Cepet, Mah. Sana, ayo. Arman masih kokoh dengan alibinya. Tapi penyelidikan polisi tak putus pada dugaan perampokan. Sigi aparat mulai menyodot ke keluarga Arman. Seraya Arman berkelit, polisi tekun menyelidik kasus kematian Eli. Dugaan Eli mati karena dibunuh perampok sempat muncul.
Tapi belakangan dugaan itu rapuh. Tak ada indikasi mengarah ke sana. Kalau dilihat dari luka-lukanya, ibu ini pasti dihajar kepalanya dari belakang saat sedang tidur. Atau dia lemah. Tapi kondisi kamarnya nggak berantakan. Sepertinya ini bukan perampokan. Permisi, Pak. Bagaimana? Apa yang kamu dapat? Semua ruangan sudah saya periksa, tapi di sini nggak ada tanda-tanda perampokan. Apa kamu yakin? Seluruh ruangan yang di rumah ini sudah kamu periksa. Lalu apa yang kamu dapat keterangan dari warga? Yakin Dan, semua sudah saya periksa dan saya sudah bertanya kepada warga sekitar. Jadi kakek nenek ini dari pagi sampai siang di rumah. Sedangkan menantunya dan anaknya dari pagi sampai sore dia kerja. Dan keterangan dari warga tadi, dia tidak melihat orang masuk ke sini. Baik. Kalau begitu kita tunggu saja anak-anaknya. Oh ya, bagaimana? Ambulan dan tim Iden sudah kamu hubungi? Siap, mereka sedang berjalanan kemari kan. Baik, kita tunggu. Mas, kami sudah melakukan pemeriksaan seluruh ruangan yang ada di rumah ini. Dan kami juga sudah mendapatkan keterangan lengkap dari warga. Sepertinya memang bukan perampok. Dari mana Bapak bisa yakin kalau ibu saya tuh nggak dirampok, Pak? Gini Mas, semua keterangan saya sudah dapat dari warga. Tapi kami pikir ini motifnya perampokan. Dan semua setelah saya periksa, ternyata bukti-buktinya semua nggak kuat. Sebenarnya, ayah kamu juga sudah kami tanya. Tapi jawabannya tidak terlalu meyakinkan. Karena kondisinya kurang sehat. Jadi kami tidak berani banyak bertanya. Terus saya harus ngelakuin apa, Pak? Biar kasus ini tuh ada titik terangnya. Jadi begini, Mas. Mas ini kan anaknya. Bagaimana kalau Mas yang bertanya langsung sama Mas? Ya mungkin saja. Tapi tanyanya pelan-pelan saja ya. Pak, udah Bapak nggak usah takut. Bapak cerita ya sama Umar. Iya, Pak. Gimana sebenarnya ceritanya, Pak? Bapak ceritain. Pak Polisi, boleh saya minta waktu untuk saya bicara dengan Bapak saya? Silakan. Saya permisi. Pak, udah Bapak nggak usah takut. Bapak cerita yang sebenarnya sama Umar. Kejadiannya tuh kayak gimana sih, Pak? Pak, udah. Bapak cerita aja gimana, Pak, sebenarnya. Umar, Fitri, Bapak sudah cerita sama polisi. Pak masuk ke kamar, Ibu sudah begitu. Tapi Pak, kalau Bapak nggak cerita yang sebenarnya, kita semua tuh bingung. Polisi bingung, kita bingung. Almarhum Ibu juga nggak tenang, Pak. Iya, Pak. Udah Bapak cerita aja gimana kejadiannya, Pak. Enggak, Pak, enggak. Pokoknya Bapak tenang, Bapak aman. Udah, Pak. Insya Allah Bapak aman kok. Ya, Bapak cerita ya. Umar, Ibu, Bapak pukul pakai linggis. Astagfirullah, Pak. Ya Allah. Maafin Putri, Fitri, maafin Bapak. Kenapa, Pak? Jadi Bapak yang pukul Ibu? Kenapa, Pak? Bapak bukan salah. Maafin Bapak. Bapak kilaf. Nah, pada saat di TKP memang tim dari kita juga kemudian mengamati secara detail dan tentu ya mohon maaf mengarah kepada suaminya sendiri. Nah, sehingga memang ditemukanlah satu tanda-tanda yang justru kita menduga suaminya lah pelakunya. Kita masih bisa melihat
ada beberapa bercak darah di pakaian yang dia gunakan saat itu. Kemudian juga kita temukan ada noda karat yang masih membekas di telapak tangannya. Ya, itu sangat kuat kita duga pada saat itu yang bersangkutan menggunakan linggis yang memang sudah berkarat seperti itu. Untuk membunuhnya ya. Nyari apaan sih, Pak? Nggak nyari apa-apa, Bu. Gak nyari apa-apa kok, dari tadi keluar masuk kamar aja. Nggak nyari apa-apa kok. Kalau Ibu mau tidur, tidur saja. Aki-aki nyari apaan sih? Kayak ada yang dicari. Keluar masuk doang. Capek. Kayaknya udah tidur. Ngapain kamu? Dari keadaan yang kita temukan pada saat olah TKP seperti tadi ya, ada bercak darah, kemudian ada bekas karat, dan pemeriksaan TKP kita juga menemukan alat linggis itu gitu. Ya, masih ada di dalam lingkungan rumah, sehingga itu menjadi dasar bagi tim kita untuk menggali lebih dalam kepada suami tersebut. Memang pada akhirnya ya suami itu bisa menjelaskan ya, atau mungkin mengakui lah bahwa dialah memang yang melakukan. Nah, itu juga memprihatinkan, mengenaskan juga ya, karena di bagian kepala, di muka itu cukup parah lukanya, ya penuh dengan darah dan sebagainya. Selain di kepala, ada mungkin luka-luka di bagian tubuh lain kalau dari hasil olah TKP? Ya, tentu ada, tetapi memang lebih banyak atau mayoritas di bagian kepala ya, baik depan maupun belakang. Oke, ini kakek kenapa? Apa nenek sampai kayak gitu? Apa yang membuat kakek marah sama nenek sampai kakek? Dendam. Dendam. Iya, apa yang dendam? Apa yang apa perbuatan nenek yang membuat kakek seperti itu? Sakit hati. Ya? Sakit hati. Iya, sakit hatinya kenapa? Nenek tuh ngapain? Apakah nenek pernah maki-maki kakek atau nenek ngapain? Iya. Hah? Tipu. Kan sakit hati kayak 5 tahun yang lalu itu ya, dari 5 tahun lalu ya? Iya. Sama nenek ya? Kan pasti ada apa sikap nenek, kan tadi kakek bilang selingkuh ya. Kakek mungkin pernah ngeliat dia ngobrol atau jadi sakit hati, atau mungkin ngeliat dengar kata orang, gimana sikapnya? Ya? Dengar kata orang. Orang. Apa kata orang? Apa perbuatan yang dilakukan nenek, apa itu yang diceritakan orang ke kakek? Kata orang, apa kata orang kan? Tadi gini kan, kakek dengar kata orang. Orang itu ngomong ke kakek, apa yang dibilang orang itu ke kakek? Selingkuh. Istrimu selingkuh. Nah terus kakek jawab apa? Enggak. Nggak ngomong apa-apa? Enggak.
Cuman mendem aja. Mendem. Tapi kakek pasti nanya nggak sama siapa gitu? Ada. Hah? Bilang aku. Dari semua analisa yuridis kita, maka kita mendudukkan perkara ini dengan sangkaan pasal 340 KUHP, itu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.